Halo guys, assalamualaikum. Jumpa kembali bersama saya masih di channel saya Gas Elektronik ya. Halo guys, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel saya pada video saya kali ini guys. Oke, seperti biasa ya, pada kali ini saya ingin membagikan tips atau cara mengecek IC IPM tanpa harus membongkarnya ya. Kadang kita kan itu banyak ketika melihat kerusakan kulkas dan kita lihat modul, kita tuh poin aja ya, kita cek modul ternyata tuh kedip yang paling rawan tuh kedip 7 kali yang memponis IC IPM yang error. Padahal jika IC IPM ini masih bagus pun dia akan menunjukkan kedip 7 kali karena komponen pendukungnya itu sudah tidak mendukung seperti elko ini. Dia tetap kedip 7 kali walaupun IC masih bagus, cuma kita terkecohnya gimana ketika kita sudah mengganti elko kok masih juga kedip 7 kali, yang berarti IC juga error juga ya guys ya. Jadi bagi teman-teman tanpa harus membongkar dari kotaknya, yang dari kotak itu sebelum kita mengganti elko, setelah diganti ternyata masih kedip 7 kali, caranya itu bagaimana agar lebih simpel, agar kerja kita itu tadi lebih cepat ya, tidak buang-buang waktu. Jadi sebelum kita mengganti elko, kita pastikan dulu IC itu masih bagus atau tidak, yaitu dengan cara mengukur impedensi pada IC IPM tersebut. Seperti ini terlihat ya, IC IPM ini di sini sudah ada kebakar. Jika resistor 10 ohm ini sudah terbakar, dipastikan IC ini bakal konslet ya. Dipastikan IC ini bakal konslet karena 3 pin pertama ini 1 2 3 ini ground, dan satu ini untuk VCC 300 voltnya ini tidak terhubung, dan ini 1 2 3 ini adalah output dari IC IPM ini sendiri. Jika ini terbakar artinya ground ini ada aliran 1 2 3 ini ada yang konslet dengan pin ini, dengan pin VCC 300 volt. Makanya jika konslet dengan ini terhubung konslet IC, maka ground juga akan terjadi konslet juga, yang mengakibatkan reston 10 ohm ini terbakar, memutus ya. Makanya sudah dipastikan jika resistor berapa ini 131 ya, R13 ya, R13 dengan nilai 10 ohm kelihatannya ini terbakar, maka dipastikan IC itu pasti konslet itu pokoknya, karena dia kebakar ini karena terhubungnya jalur VCC dengan ground itu, antara jalur VCC 300 volt dengan ground ini terhubung, makanya konslet. Terhubungnya dari mana? Lihat, terhubung dengan kaki-kaki outputnya ini. Jadi teman-teman, misal kita bongkar masih di dalam kotak, terlihat error 7 kali. Jadi langkah yang pertama, walaupun terlihat elko-nya kembung-kembung seperti ini, jangan kita ganti dulu, kita pastikan dulu IC ini masih bekerja bagus atau tidak. Jangan sampai kita ganti elko ini, tahu-taunya masih kedip 7 kali, itu buang-buang waktu ya. Makanya caranya itu, cara yang paling simpel, tanpa buka kotak langsung dicek. Ngeceknya bagaimana? Ini yang normal, ini satu yang normal. Ngeceknya itu guys, kita ukur aja. Ini kalau di dalam kotak kan, di dalam kotak tanpa kita bongkar pun bisa, kotak kan di samping sini ya. Kita buka kotaknya kan nampak ini kaki ground, ini kaki VCC 300 volt ya. Ini dia menuju ini kemari dia, untuk kaki VCC nya, untuk groundnya kemari dia, ini kaki ground, dan ini 3 ini kaki output. Jadi caranya yaitu tanpa kita lepas, tanpa kita harus ganti elko. Jika kita ukur IC ini bagus, baru boleh kita lakukan pergantian elko. Tapi kalau IC ini udah konslet, lebih baik nggak usah dikerjakan. Maksudnya nggak usah dikerjakan ganti elko dulu. Itu karena pasti IC-nya pun juga ikut diganti. Jadi cara sederhananya itu,
Ukurnya itu yaitu kita tempelkan kaki prop hitam ini multitester teman-teman. Kita ukur di ini, kita ukur di skala 10 ya, kita ukur di skala 10. Kalibrasi dulu, kita kalibrasi. Oke, ini kita ngukurnya kaki ground, kita tempelkan di posisi kaki ini ground pada dioda ini, pada elgo kita tempelkan, dan satunya di kaki outputnya. Kita tes satu-satu. Nah, dia naik ya, tapi tidak terhubung penuh, dia hanya berhenti di sini. Kita ukur ini dulu gini ya, groundnya itu prop hitam di kaki ground, kita ukur satu persatu. Jika begini tampilannya jarumnya, terus ini pun sama dan ini pun sama, itu kemungkinan bagus. Terus kita balik juga guys, kaki yang prop merah ini masih di ground juga ya, kaki merah ini, terus kaki hitamnya ini kita tempelkan di outputnya. Dia tidak naik ya, untuk jarum dia tidak naik. Ini dia normal, yang normal dia seperti ini, dia tidak naik untuk outputnya. Jika dibalik dia tidak naik ya probnya. Sekarang kita coba yang dari kaki VCC nya, dari kaki tegangan 300 volt. Ini kita tempelkan di sini. Terus yang merah kita tempelkan, dia tidak naik ya, tidak naik, dia tidak naik ya. Yang normal dia seperti ini kita tempelkan di yang kaki VCC 300 volt, dan jika kita balik ini harusnya dia naik kalau yang normal. Nah, ini tempelkan di sini, baru outputnya kita tempelkan. Nah, dia naik. Ini cara ngeceknya. Nah, dia naiknya pun sama semua hambatannya guys, nggak ada yang pincang. Maksudnya pincang itu nanti ada yang di sini, ada yang di sini jarumnya, ada yang di sini, ada yang di sini, itu error itu kalau udah gitu. Dia harus seimbang semua. Nah, ini dia, jarumnya sama semua, ada impedensinya. Ini impedensinya sekitar, kalau pakai multitester digital 590 kilo ohm. Dan kita coba yang ini ataupun yang ini yang rusak-rusak, ini yang kebakar. Ini kita coba, ini kaki VCC 300 kita ukur. Ini masih originalnya ya, karena memang udah saya ukur, ini udah nggak bisa dipakai ini sebagai contoh. Ini ya, kita kaki di VCC 300 kita ukur outputnya, dia naik ya, ini naik separuh ya, dan ini naik penuh. Ini sudah dipastikan dia konslet. Sekarang kita ukur balik, propnya kita putar balik, apakah sama. Nah, masih di kaki VCC ya, kita ukur. Nah, ini harusnya tidak seperti itu ya, harusnya dia nih tidak naik, karena hanya jika dibalik sebelah itu dia baru naik. Ini kita coba yang di groundnya. Nah, ini udah bocor ini IC-nya, impedensinya. Nah, udah nggak sesuai ya. Nih nggak sesuai dia. Jadi gampang kali teman-teman untuk mengeceknya IC ini masih bisa dipakai atau tidak, IC ini rusak atau tidak. Caranya mudah, ini dia berfungsi. Jadi kalau udah kebakar seperti ini maka wajib IC juga hancur, jadi harus diganti. Ini juga gantian juga guys, ini IC juga saya gantian juga, udah pernah saya ganti. Coba saya beli di online, karena dia begini kalau normal. Nah, dia naik ya, naiknya sama semua. Jika propnya ini dibalik, yang hitam ini ditempatkan ke yang merah tadi, dia ini berubah jadi tidak naik. Nah, jadi tidak naik dia. Jika dibalik baru naik. Itulah dia yang normal. Jadi teman-teman itu biar nggak bingung ya. Jadi sebelum kita ganti elko semua, udah kita bongkar, udah makan waktu lah, rupanya nggak bisa. Kedip error 7 kali juga.
kan sia-sia, capek. Makanya kita ukur dulu IC-nya. Jika kita sudah punya IC-nya, ya udah gas aja, langsung ganti aja sekalian. Kalau memang dipastikan IC sudah stok ya kan, ya boleh kita langsung kerjakan aja. Tapi kalau IC nggak ada, kita nggak ada, belum ada, ya baginya kita ukur dulu IC, karena ini finalnya, kalau aku bilang finalnya dari mainboard modul inverter pada kulkas LG ini. Jadi mungkin itu aja teman-teman ya, semoga ada manfaatnya bagi teman-teman yang belum tahu. Ya kurang lebihnya pun saya penyampaian, jika ada yang kurang pas ya mohon dimaafkan. Dan mungkin video ini saja video saya pada kali ini, dan nanti kita akan bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Dan saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.